Kayak dipeluk dia malah megangin anunya. Good morning guys, ini kita OTW ke Tentena, sekitar 6 jam perjalanan. Wow, semangat, long way to go. Oke, ini kita berhenti sebentar karena di situ ada yang namanya Ventirau guys. Jadi itu kayak itu ya, Saranjana, kota gaib katanya sih. Jadi ada banyak penduduk di situ yang nggak kelihatan. Ntar baca-baca deh. Selamat datang di Kabupaten Poso. Oke. Nah ini dia contohnya ya. Ini ada pura dari orang Bali, ini yang bangun orang Bali. Jadi sepanjang jalan ini mayoritas orang Bali guys. Itu depan juga sama tuh ya. Itu juga pura Bali kan. Few hours later. Akhirnya setelah naik mobil 6 jam dari tadi siang ya, dari Kota Palu, akhirnya sampai juga di Tentena guys. Ini mega guest house di kota Tentena dan hawanya lebih sejuk ya dari Palu. Guest house-nya cukup nyaman, bagus. Ini kita di kamar 101. Wah, ini bisa buat 3 orang nih. Ini bisa 2, ini 1. Wis, mantap. Kamar jadul, toilet jongkok tapi oke lah, it's okay, nggak masalah. Karena di sini yang penting bersih, nyaman. The next morning. Good morning guys. Ini pagi ini kita dapat sarapan. Salah. Ini meja biliar ya. Jadi ada kamar gitu. Terus, nah ini kita dapat sarapan nasi kuning dengan daging ayam ya, kayak kecap gitu. Oke guys, ini kita lagi OTW ke Lembah Badah. Kurang lebih perjalanan 1 jam. Kelok-kelok melewatin jalan sempit di tengah hutan kayak gini ya. Kita udah masuk di kampung Badah dan bagus nih, sawahnya hijau-hijau banget nih. Oke, kita udah sampai di Lembah Badah. Ini di sini ada satu kawasan yang isinya tuh banyak batu dari zaman purbakala dulu guys. Udah ribuan tahun dari sebelum zaman kerajaan Majapahit. Udah lama sekali dan sebetulnya ada banyak batu, cuman hampir semuanya sudah rusak ya, roboh karena gempa, cuaca dan sebagainya. Ada satu yang masih utuh dan ini berdiri tegak di sini, menjulang tegak. Nah, ini dia. Ini ada batu dari tuh bentuknya, iya bener. Gang kelamin ya? Itu manu-manuan. Itu ada dua baksonya. Kayak dipeluk dia malah megangin anunya. Oke, habis foto dengan patung yang pegang manuk itu, kita lanjut ke sebelah sana guys. Jadi sana katanya ada banyak lagi patung yang. Oke, jadi seperti inilah kawasan cagar budaya situs Megalithicum yang sudah berusia ribuan tahun dari zaman nenek moyang dulu ya. Kita lanjut ke spot yang lain. Setelah jalan kurang lebih 100-an meter, ketemu ada lagi batu kecil kayak gitu doang sih, tapi bukannya bisa ton. Sepanjang jalan ke patung Palindo tadi itu jalannya jelek banget ya tuh. Tuh lubang gede tuh pas banget. Oke, mobil nggak bisa masuk, jadi kita jalan kaki aja. Ya sehat, katanya kurang lebih jalan kaki 5 menit kita sampai ke situs yang lain. Batu-batu yang lebih kecil tapi lebih banyak. Ternyata cukup jauh guys, dari tadi itu jalan udah berapa nih ya, 10 menitan masih belum nyampe. Ini masih belok lagi. Dan ini cuacanya panas. Perjuangan naik mobil 3-4 jam lebih kayaknya, 4 jam lebih. Panas-panasan, cuman mau lihat batu. Makanya wisata ini kurang populer di kalangan turis lokal ya, karena kebanyakan yang kesini tuh turis-turis bule. Kalau bule itu kan paling suka ya yang namanya wisata budaya, sejarah dan sebagainya. Sementara turis lokal, warga kita sendiri Indonesia itu banyak yang nggak minat sama nggak peduli sama situs budaya maupun sejarah, apalagi Gen Z ya, anak-anak muda sekarang makin nggak minat sama wisata sejarah. Makanya ini aku kesini untuk membantu mempopulerkan wisata Lembah Badah ini ke publik, karena ini situs warisan yang bersejarah ya, Megalithicum mungkin yang tertua ya yang ada di Indonesia. Jadi ini layak untuk jadi wisata internasional kelas dunia ini.
kalau ini di open, lebih dipromosikan lagi, bisa jadi sumber income ya buat warga sekitar. Oke, udah sampai. Cagar budaya megalitik Suso. Ganti-gantian cuci dulu. Nah, ini dia batunya. Ini lebih tinggi dari yang Palindo tadi, tapi ini posisinya udah jatuh ya, udah roboh tapi masih utuh. Dan sama ini ada kepala, ini kayak kepala di Pulau Paskah itu, patung Pulau Paskah. Ini tangan. Sini manuk lagi. Di sini kayaknya semua patungnya cowok ya, karena ada titiknya semua nih. Gede titiknya. Napu atau lembah Bada ini paling banyak kendi-kendi kayak gini. Selain tadi patung kayak tadi ya, ukurannya beda-beda, ada yang gede, ada yang besar. Nah, tutupnya ini biasanya tuh kalau yang masih utuh, kalau di lembah Napu nanti ada tutupnya, bentuknya gambar ekor monyet, gambar binatang gitu. Ini kayak gini tutupnya udah hancur kayak ini, udah nggak kelihatan. Nah, ini konon katanya dijadikan tempat penampungan bahan makanan, pengawet makanan, dan kadang juga kalau yang ada ukiran di sampingnya itu biasanya itu untuk peti mati jenazah. Oh iya, wah ada lagi nih. Oke, pas banget ya, pas hujan deras, waktunya kita makan siang, late lunch ini. Menunya ikan goreng dan ikan bakar. Gimana Ed? Enak? Enak ya? Sambalnya enak kayaknya. Enak Umi? Yang berarti nggak makan nasi. Enak. Naik ini lama. Nah, ini dia. Ini tuh ngetem tuh. Ada Damri lewat sini guys. Minibus gitu. Penumpangnya cuma 1, 2, 3. Sepi ya. Oke, tadinya kita mau ke air terjun tapi waktunya nggak keburu guys. Jadi kita ke Danau Poso. Ini danau rasa laut, kayak laut nih, pasir putih gini, terus ini ombak gini. Tapi ini danau guys, ini danau ya, bukan laut. Terus. Kamar mandi di sini tuh nggak ada air panas ya, tapi ini airnya bening banget, tuh kelihatannya, bening banget, sampai ke dasar di bawah itu aja tuh benar-benar nggak ada pasir sama sekali, wah benar-benar bening. Dan ini dinginnya juga bukannya kayak air es gitu ya, dinginnya masih nyaman, enak nih buat mandi, segar banget. Jadi no water heater, no problem, hehe, nggak masalah. Oke, ini kamar mandinya bagus. 2 malam kita nginep di sini, baru sekarang ini aku nyalain TV-nya. Karena emang zaman sekarang itu nggak terlalu butuh TV ya. Jadi ini TV-nya bukan smart TV, jadi ya, channelnya lokal ya, channel lokal, nggak ada channel luar, dan gambarnya kurang bening karena ini ada garis-garisnya gitu.